Hai anak-anak, apa kabar? Kita kembali bertemu dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih dari modul 402. Kali ini masih dari bab 1 kita belajar tentang pemerintahan desa. Sudah siap belajar? Kita masuk yuk ke pelajaran 1.3 yang berjudul Kecamatan. Tujuan pembelajarannya adalah supaya siswa dapat mengenal dan memahami lembaga pemerintahan kecamatan. Sebelum kita belajar tentang kecamatan, kita akan mengenal dulu apa arti kecamatan itu. Kecamatan adalah lembaga pemerintahan di bawah kabupaten atau kota, dan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Perihal kecamatan diatur di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008. Seperti ini struktur dari kecamatan. Di bawah kecamatan ada desa dan ada kelurahan. Jadi kecamatan terdiri atas wilayah gabungan dari beberapa kelurahan atau desa. Nah, berikutnya kita akan melihat ketentuan-ketentuan mengenai kecamatan. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status kepada suatu wilayah tertentu sebagai kecamatan di wilayah kabupaten atau kota, dan penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten atau kota. Lalu penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang telah dihapus kepada kecamatan lain. Sekarang kita akan melihat contoh kantor kecamatan. Wah, besar ya. Ini adalah kantor kecamatan Cipayung. Sekarang kita akan belajar untuk memahami pemerintah kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, anak-anak. Dan syarat-syarat untuk menjadi seorang camat adalah pegawai negeri sipil atau PNS, lalu menguasai bidang ilmu pemerintahan yang dibuktikan dengan ijazah diploma atau sarjana pemerintahan, dan pernah bertugas di desa, kelurahan atau kecamatan minimal 2 tahun. Berikutnya, camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota. Dan camat berkedudukan di bawah bupati atau wali kota dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Sekarang tugas-tugas seorang camat apa aja ya? Jadi tugas umum seorang camat antara lain, yang pertama, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Nah, anak-anak, dalam melaksanakan tugasnya, seorang camat dibantu oleh perangkat kecamatan seperti sekretaris camat, jabatan fungsional, dan seksi-seksi. Jabatan fungsional meliputi bagian perencanaan dan bagian keuangan, dan seksi-seksi meliputi seksi tata pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan seksi ketentraman dan ketertiban umum. Berikutnya, pemerintahan kecamatan diberikan wewenang oleh bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan. Wah, banyak ya wewenangnya. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh wewenang dari pemerintah kecamatan. Di bagian perizinan meliputi surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan izin mendirikan bangunan. Di bidang rekomendasi meliputi izin operasional sekolah swasta dan rekomendasi riset. Di bidang pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan penyelenggaraan meliputi memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, dan memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Sekarang kita akan melihat hubungan kerja dalam pemerintah kecamatan. Di wilayah kecamatan terdapat 3 unsur pimpinan yang bekerja sama dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu 1 camat, 2 komandan rayon militer atau danramil, 3 kepala kepolisian sektor atau kapolsek. Berikutnya, camat adalah pemimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Dan ini adalah contoh seragam pemimpin wilayah kecamatan.
Sekarang kita akan melihat Dan Ramil. Dan Ramil artinya adalah pemimpin Komando Rayon Militer atau Koramil yang adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan pangkat mayor atau kapten, bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala bentuk gangguan yang berasal baik dari dalam atau luar lingkungan. Ini adalah seragam pemimpin Komando Rayon Militer atau Koramil. Berikutnya adalah Kapolsek. Kapolsek atau pemimpin kepolisian sektor yang adalah perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP, bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kecamatan. Ini dia seragam pemimpin kepolisian sektor. Sekarang kita akan melihat kegiatan-kegiatan di kecamatan. Yang pertama, rapat koordinasi sekretaris desa dan kelurahan. Lalu sosialisasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Berikutnya kegiatan di kecamatan, pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, seperti itu kurang lebih suasananya. Dan perencanaan pembangunan kecamatan. Kita sudah mengenal pengertian, pemerintah kecamatan, dan juga kegiatan di dalam kecamatan. Berarti pelajaran 1.3 sudah selesai. Kerjakan latihan-latihan di buku kegiatan, tetap semangat, dan sampai bertemu di pelajaran 1.4 anak-anak.